Pertandingan sepak bola selalu menjadi magnet yang kuat di kawasan Asia Tenggara, dan tidak ada yang bisa mengalahkan panasnya atmosfer ketika Indonesia dan Malaysia saling berhadapan. Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Meskipun kali ini hanya bertajuk laga persahabatan dan akan digelar pada bulan November mendatang, sorotan terhadap pertandingan ini sudah menggelora. Rivalitas kedua negara bertetangga ini telah berlangsung lama dan merambah ke berbagai aspek, bukan hanya sekadar pertandingan sepak bola. Timnas Indonesia sedang dalam performa terbaiknya dalam satu dekade terakhir. Di bawah pelatih Shin Tae-yong, tim Garuda telah menunjukkan transformasi signifikan, baik dari segi permainan, semangat juang, hingga kedisiplinan taktik. Pencapaian luar biasa di Piala Asia dan kemungkinan lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia membuat Indonesia diperhitungkan secara serius. Sementara itu, Malaysia berusaha bangkit dari performa yang inkonsisten. Mereka kini mencari cara untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan mengembalikan kejayaan yang pernah mereka rasakan. Laga melawan Indonesia menjadi momen penting untuk mengukur seberapa besar kesiapan mereka, bukan hanya untuk kompetisi resmi mendatang, tetapi juga untuk mengukur mentalitas tim. Laga persahabatan ini pun diprediksi akan jauh dari kata biasa. Meski tak ada trofi yang diperebutkan, ada gengsi, ada harga diri, dan tentu saja ada penilaian dari federasi masing-masing terhadap kerja para pelatih. Untuk Indonesia, ini adalah kesempatan untuk mempertegas dominasi. Untuk Malaysia, ini adalah saat yang tepat untuk unjuk gigi. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah mengalami revolusi yang luar biasa. Pelatih Shin Tae-yong memimpin perubahan dari segala sisi, fisik pemain, taktik, mental, hingga kultur profesionalisme. Yang dulunya dianggap sebagai tim yang hanya mengandalkan semangat, kini Indonesia berubah menjadi tim yang memiliki fondasi teknis dan strategi yang jelas. Transformasi ini juga didukung oleh program naturalisasi dan pengembangan pemain keturunan Indonesia di Eropa. Jai Itzes, Rafael Struijk, Sandy Walsh, hingga Justin Hubner adalah contoh pemain berdarah Indonesia yang kini menjadi pilar utama skuad Garuda. Mereka bukan hanya membawa kualitas, tapi juga membawa pengaruh positif dalam profesionalisme dan mental bertanding. Di level regional, Indonesia sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda dominasi. Keberhasilan tim U23 menembus semifinal Piala Asia U23 menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan mulus. Di level senior, hasil imbang dan kemenangan melawan tim kuat Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Irak menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi underdog. Melawan Malaysia di bulan November nanti menjadi kesempatan untuk mengukur konsistensi dan kedalaman skuad. Ini juga menjadi uji coba penting sebelum laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang sebagian besar bermain di luar negeri dan Liga Top Asia, Indonesia datang dengan kekuatan penuh dan ekspektasi tinggi. Malaysia, dalam beberapa tahun terakhir, berada dalam masa transisi. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah mencoba berbagai strategi untuk membangkitkan kekuatan Harimau Malaya, dari memperkuat liga domestik, meningkatkan fasilitas latihan, hingga mendatangkan pelatih asing. Namun hasilnya masih belum sesuai harapan. Laga melawan Indonesia pada bulan November nanti menjadi kesempatan emas bagi pelatih Malaysia untuk menemukan kombinasi terbaik tim. Mereka menyadari bahwa melawan Indonesia tidak hanya tentang permainan teknis, tetapi juga mengelola emosi dan tekanan. Malaysia masih memiliki beberapa pemain andalan seperti Safawi Rashid, Dion Chols, dan Arif Aiman yang bisa diandalkan. Tapi lawan mereka kali ini berbeda. Indonesia datang sebagai tim yang jauh lebih komplit dan berpengalaman. Untuk itu, Malaysia harus tampil lebih dari sekadar bermain aman. Mereka harus berani, agresif, dan percaya diri. Bagi Malaysia, laga ini juga penting untuk memperkuat hubungan antara pelatih dan pemain. Tekanan publik untuk segera menunjukkan hasil mulai meningkat, dan laga melawan Indonesia bisa menjadi titik balik jika berhasil dimenangkan. Namun, jika kalah telak, tekanan itu bisa berubah menjadi krisis. Banyak yang mengatakan laga ini hanya uji coba. Namun publik, media, dan supporter kedua negara tahu bahwa ini bukan sekadar laga biasa.
Gengsi sebagai negara dengan rivalitas panjang menjadikan pertandingan ini lebih intens dari laga kompetitif biasa. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia selalu dibumbui cerita panas, baik dari sisi pemain di lapangan, maupun reaksi dari tribun penonton. Bahkan di media sosial, pertempuran antar pendukung sudah dimulai jauh hari sebelum laga digelar. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi soal siapa yang lebih unggul secara moral dan simbolik. Pelatih dari kedua tim pasti akan memutar otak untuk menurunkan strategi terbaik. Shin Tae-yong mungkin akan bereksperimen dengan formasi baru, namun tetap akan menjaga kekuatan inti tim agar tidak kehilangan momentum. Sementara pelatih Malaysia kemungkinan besar akan lebih berhati-hati dan fokus pada soliditas pertahanan. Selain dari aspek teknis dan gengsi, laga ini juga akan berdampak besar secara komersial dan branding. Timnas Indonesia, dengan fanbase yang sangat besar dan aktif di media sosial, membawa dampak ekonomi tersendiri bagi pihak penyelenggara. Penjualan tiket, hak siar, hingga penjualan merchandise dipastikan meningkat. Jika pertandingan digelar di Malaysia, stadion kemungkinan besar tetap akan dipenuhi oleh supporter Indonesia yang berada di negeri jiran. Hal ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal semangat dan antusiasme luar biasa yang dibawa oleh para pendukung Garuda. Di sisi Malaysia, ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana mereka bisa menarik perhatian publik. Apakah pertandingan ini akan membangkitkan kembali semangat sepak bola di dalam negeri? Atau justru mempertegas dominasi Indonesia di mata publik regional? Media lokal dan internasional juga sudah mulai membangun narasi. Beberapa analis menyebut laga ini sebagai preview dari kekuatan baru dan kekuatan lama. Indonesia menjadi kekuatan baru yang mewakili era reformasi sepak bola modern, sementara Malaysia masih berjuang keluar dari bayang-bayang kejayaan masa lalu. Dari sisi teknis, Indonesia kemungkinan besar akan bermain dengan formasi 4-3-3 atau 3-4-3 yang fleksibel, tergantung pada kondisi pemain dan eksperimen Shin Tae-yong. Dengan kehadiran pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh, Indonesia memiliki lini tengah dan depan yang solid dan dinamis. Malaysia akan mencoba meredam kecepatan Indonesia melalui lini tengah yang padat dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Permainan fisik dan counter attack menjadi andalan utama mereka. Namun untuk bisa menandingi Indonesia, mereka harus tampil jauh lebih rapi dan disiplin dari laga-laga sebelumnya. Pertandingan ini kemungkinan besar akan berjalan dengan intensitas tinggi. Indonesia lebih diunggulkan dalam hal pengalaman, organisasi, dan kedalaman skuad. Namun rivalitas dan tekanan emosional bisa menjadi faktor kejutan yang dimanfaatkan oleh Malaysia. Prediksi skor, Indonesia 2-1 Malaysia. Namun hasil akhir tetap bergantung pada kesiapan mental dan momentum. Tidak ada yang bisa menandingi semangat supporter Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki fanbase fanatik yang rela mendukung timnya kemanapun. Namun Indonesia unggul dalam hal kuantitas dan konsistensi dukungan.